Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Elvira Dumai. Selamat malam Pak Pendeta Richard Sabuin. Tolong terangkan apa yang dimaksud dengan ayat di dalam Kisah Para Rasul 10. Waktu Petrus merasa lapar. Kisah 10 ini perikopnya Petrus dan Cornelius. Silakan Pendeta. Ya. Apa mau dibaca semua satu pasal, Jeffrey? Enggak ya? Ya, kita cuma baca panjang ya, Pendeta. Iya, di situ memang ada satu cerita di mana Petrus merasa lapar. Dan kata lapar itu ada di ayat yang ke-10. Tolong dibaca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 kita bacakan. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya, jadi itu sudah jam 12 tengah hari, kata ayat 9 ya. Kira-kira pukul 12 tengah hari. Dia naik ke atas mau berdoa. Luar biasa dia. 12 tengah hari tidak langsung cari makan, dia berdoa dulu. Lalu setelah itu baru kemudian dia rasa lapar. Waktu dia lapar itu katanya tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ini adalah bahasa dalam Alkitab menggambarkan ia akan mendapatkan penglihatan. Saya tidak tahu secara spesifik apa pertanyaannya. Apakah yang dimaksudkan adalah tentang Petrus lapar, tapi saya mau ambil suatu kesimpulan, mungkin yang ditanyakan adalah tentang penglihatannya itu. Penglihatannya itu di dalam ayat yang ke-11, tampaklah langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke bawah. Ini dalam penglihatan, sebab dikatakan tampaklah olehnya langit terbuka. Dia lagi lapar ini, belum makan dia, belum makan. Langit terbuka. Lalu ia melihat kain lebar, segala macam binatang ada di sana, ayat 12, segala macam. Lalu ayat 13, ada suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Masih dalam penglihatan ini. Lalu ia menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Lalu kemudian suara itu berkata kepada Petrus, ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau makan. Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Terangkatlah benda itu ke langit, artinya penglihatannya selesai. Apakah kira-kira Petrus tahu dengan jelas makna penglihatan itu? Apakah kira-kira Petrus kemudian mengambil kesimpulan, oh, Tuhan baru saja memberikan kepada saya penglihatan, mulai sekarang saya sudah boleh memakan daging binatang yang haram. Apakah itu? Coba kita lihat, apakah Petrus langsung jelas arti dari penglihatan itu? Ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Artinya Petrus tahu betul bahwa penglihatan itu walaupun menggunakan ilustrasi perintah untuk memakan daging binatang yang ada di dalam kain yang turun dari sorga, dia tahu ini pasti bukan tentang perintah memakan daging binatang yang haram. Dia tahu, makanya ayat 17 dikatakan Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Cerita selanjutnya mengatakan kepada kita bahwa utusan dari Cornelius tiba. Cornelius ini bukan orang Yahudi, dianggap sebagai orang najis oleh orang Yahudi. Lalu kemudian utusan itu mengatakan kepada Petrus bahwa Cornelius siap mendengarkan berita Injil dari Petrus. Petrus datang pergi ke Kaisarea, tempat di mana Cornelius itu tinggal. Lalu begitu ia tiba,
di rumah Cornelius, semua sudah berhimpun di sana, bukan hanya Cornelius dan keluarganya, ada banyak orang yang sudah berkumpul di sana karena dia seorang perwira pasukan Roma dari Itali, menurut ayat yang pertama, kitab Kisah. Lalu kemudian, disitulah Petrus berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Kita stop dulu di situ. Bandingkan dengan ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Belum ngerti. Setelah tiba utusan Cornelius, dia kemudian pergi ke Kaisarea, ke rumah Cornelius, berbicara dan mengabarkan kabar Injil kepada mereka yang bukan orang Yahudi. Sekarang ayat 34, Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang, ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya sekarang Petrus tahu penglihatan itu tidak ada kaitannya tentang perintah makanan. Penglihatan itu artinya, Petrus, kamu orang Yahudi, jangan kamu anggap orang Roma yang bukan Yahudi itu tidak layak mendapatkan keselamatan dan perkenanan Allah. Allah tidak membedakan orang. Itu yang menjadi makna dari penglihatan itu. Terima kasih.